Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi lahul asmaul husna was-sifatul 'ulya wa huwal ma'budul murtaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan berbicara tentang seorang kiai yang masih terdoktrin pola lama, yang masih berpikiran lama, paradigma lama, dan salah menganalisa. Garis miring masih kecele. Ini banyak kiai-kiai seperti ini. Entah karena pengetahuan ke-NU-annya masih kurang atau saking terdoktrinnya oleh Habib. Jadi antara dua itu. Sehingga cara berpikirnya nunut saja, ikut saja, emosional. Jadi kiai-kiai lama ini yang sekarang bermasalah dalam polemik nasab, bermasalah dalam ideologi, biasanya mempunyai dua penyakit. Pertama, terlalu menjunjung tinggi habaib alwi, sangat-sangat percaya sebagai keturunan Nabi, terlalu menyembahlah begitu. Yang kedua, berimbas pada organisasi yang didirikannya, dijalankannya. Waktu itu adalah FPI. Sehingga dua item ini, habaib dan FPI, tidak bisa dipisahkan karena di situ ada Habib Rizik Syihab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kegagalan kiai-kiai dulu dalam menganalisa ini, apakah Habib keturunan Nabi dan apakah FPI ideologinya bagus buat NU, buat negara, itu masih gagal. Jadi jawabannya dua-duanya mereka tidak mampu mengurai, tidak mampu menjawab dua pertanyaan itu. Apakah habaib keturunan Nabi? Yang kedua, apakah FPI ideologinya akur, selaras dengan NU dan selaras dengan NKRI? Mereka tidak bisa menguraikannya. Yang mereka tahu Habib keturunan Nabi, yang mereka tahu FPI selaras dengan NU dan selaras dengan NKRI. Jadi dua-duanya didukung. Untuk Habib adalah keturunan Nabi, pasti, yakin, 100% mutlak. Itu juga masih banyak. Dan sangat-sangat kuat doktrinnya. Kebanyakan mereka tidak berbasis ilmu pengetahuan, tidak berbasis dalil-dalil, tidak berbasis kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah. Apalagi berbasis ilmu pengetahuan DNA dan filologi. Tetapi hanyalah turun-temurun, kata kakek saya, kata guru saya, kata mbah saya, yang katanya itu disebut husnuzon, berbaik sangka, percaya saja, tanpa perlu melihat bukti. Kemudian yang kedua tentang gagalnya menganalisa FPI dan ideologinya. Jadi cara-cara dakwah Habib Rizik Syihab ini, yang tadi sudah mendapatkan modal sebagai cucu Nabi, langsung di ACC, langsung disetujui, langsung dipuja-puja sebagai sebuah cara yang benar. Amar ma'ruf nahi mungkar yang dijalankan dengan keras. Terabas saja tanpa kenal takut, tanpa kenal kompromi. Hajar sana, hajar sini. Amuk sana, amuk sini. Nah, disangkanya cara seperti ini adalah cara Indonesia. Cara Wali Songo, cara warga masyarakat yang plural. Ini mereka juga gagal paham, gagal menganalisa. Wah, ini yang hebat, ini seperti ini harusnya cara Kangjeng Nabi. Kepada kemungkaran kita harus tegas. Maka yang muncul adalah cara-cara keras, cara-cara radikal. Mereka juga tidak memahami bahwa Habib Rizik Syihab ini mempunyai misi NKRI bersyariah, menjadikan negara ini bersyariah berdasarkan syariat Islam, dan ternyata mereka memiliki link-link internasional. Sudah banyak diketahui publik bagaimana rekam jejak Habib Rizik Syihab ini menyokong ISIS, menyokong Daulah Islamiyah, Jamaah Islamiyah dan lain sebagainya. Maka kiai-kiai ini mungkin karena kebutaannya kepada cucu Nabi tadi,
tidak bisa menganalisa perbedaan ideologi FPI ini dengan ideologi NU. Cara dakwah FPI dengan cara dakwah NU. Cara dakwah orang-orang FPI yang banyaknya Habib itu dengan cara dakwah kiai-kiai Nusantara zaman dulu. Bahkan mereka inginnya kiai-kiai NU meniru gaya Habib Rizik Syihab. Inilah pengaruh daripada klaim sebagai cucu Nabi. Dianggapnya sampai kepada cara dakwah pun merekalah yang paling benar, yang harus ditiru. Ini kan pola-pola pemikiran yang berbahaya yang dikembangkan oleh kiai-kiai pendukung Ba'alwi yang sampai sekarang masih eksis dan masih mengagumi Habib Rizik Syihab, masih mengagumi cara-cara FPI lama itu, dan mereka tidak peduli FPI sudah dibubarkan, tapi nilai-nilai semangat perjuangannya masih terus dihidupkan. Ini yang menjadi permasalahan kita sekarang ini, tantangan kita sekarang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita merunut sejarah bagaimana kiai-kiai seperti itu ada. Salah satunya adalah Kiai Ali Masyhuri. Bagaimana kiai ini merupakan salah satu daripada kiai-kiai yang tadi digambarkan itu. Kiai yang gagal faham tentang status Habib sebagai keturunan Nabi atau bukan. Kiai yang gagal faham tentang ideologi FPI apakah nyambung dengan NU atau tidak. Dan walaupun mereka gagal paham tapi merasa paling benar. Sehingga mencoba mengajak orang untuk mengikuti pemikiran mereka, mengikuti kehendak mereka yang salah itu. Ini kan berbahaya. Sudah masalah ngajak-ngajak orang untuk ikutan salah. Dan yang diajaknya ini tidak tanggung-tanggung, seluruh warga NU, seluruh PBNU. Sehingga Kiai Haji Ali Masyhuri ini menghimbau kepada PBNU untuk ramai-ramai memasukkan FPI, menerima FPI, menjadikan mungkin FPI Banom. Kalau tidak tercegah. Masya Allah. Dan memaksakan cara dakwah FPI ini sebagai cara dakwah NU. Ini kan ngawur luar biasa. Memaksakan sesuatu yang tidak pas. Yo biar gak bakal masuk. Di samping memaksakan untuk memasukkan FPI ke dalam PBNU, Kiai Haji Ali Masyhuri juga memaksakan para Habib supaya duduk di NU sebanyak-banyaknya. Nanti jamu uang, tak tungakno ali swarga. Dibuli uang, kate nerima FPI durung nerima wis digempur uang. Lah kok gak cerdas uang. Wong Jokowi karo Prabowo wis dadi situr, mosok PBN kok gak nerima. Wong Jokowi karo Prabowo wis dadi situr. Pendukungnya jeliri-lirian kok nemen nih. Sampeyan terima Pak Said? FPI sampeyan terima? Insyaallah ojo sampai NU jauh dengan dzurriyyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku jauh pengurus PBNU setiap periode ono Habibe. Cek barokah. Cek barokah. Serius nih. Catatan nama gue. Saya dukung Kiai Haji Asaid Sirat Agil Sirat untuk menerima FPI. Silakan datang di PBNU. Mereka adalah saudara-saudara kita seiman seagama. Moro menit diangkat ketua FPI saja. Lah iya wong-wong kok gak cerdas. Padahal Habib ini berideologi FPI kebanyakan, berideologi Timur Tengah, Yaman kebanyakan. Masya Allah, mau jadi apa PBNU kalau begini caranya? Sudah bukan lagi warga Nahdliyin yang naik, tetapi warga Yaman yang naik dan ideologi-ideologi Timur Tengah yang naik. Tentu ini akan menghilangkan marwah NU, menghilangkan karakter NU dan berganti menjadi organisasi-organisasi berciri khas transnasional atau luar negeri. Masya Allah. Masa kayak gini sekelas kiai tidak paham? Kita juga bingung. Inilah kuatnya doktrin habaib keturunan Nabi, sehingga apa yang dilakukan Habib itu selalu benar. Apa yang dijalankan oleh Habib selalu benar. Apa cara dakwah oleh Habib selalu benar.
apa organisasi yang dibuat Habib selalu benar, sehingga kebenaran-kebenaran ini dicoba untuk mendominasi kebenaran-kebenaran yang ada. FPI dicoba untuk dimasukkan ke NU, ideologi FPI dicoba untuk dimasukkan ke dalam ideologi NU, pemikiran dan gaya hidup, style, karakteristik Habib dimasukkan ke dalam NU, sehingga NU penuh dengan budaya-budaya Yaman, tari-tari Yaman, jubah-jubahan, udang-udang, tongkat dan lain sebagainya. Ini jelas sudah merusak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kiai-kiai bermodel Kiai Haji Ali Masyhuri ini yang disangkanya benar tetapi salah, tetapi sangat giat untuk mempromosikan kesalahannya itu. Maka kita lihat ke depannya apakah cara pribadi Kiai Haji Ali Masyhuri ini masih dengan kesalahannya itu, apakah sudah sadar, sudah menyadari bahwa Habaib bukan keturunan Nabi, sudah mempelajari tesis Kiai Haji Imaduddin, sudah membuka wawasannya, kemudian sudah melihat fenomena-fenomena khurafat, fenomena-fenomena ndabrusnya, fenomena-fenomena manipulasinya dari para Habaib Ba'alwi ini. Mudah-mudahan beliau sudah melihat ini dan tersadar. Baru kita yakin bahwa pengaruh beliau ini sudah tidak berbahaya lagi. Kemudian tentang dukungannya kepada FPI, apakah masih ingin suara-suara radikal ini ditampung di NU? Apakah masih ingin NU ini bersuara seperti FPI? Nah, dua hal ini masih kita lihat dari Kiai Haji Ali Masyhuri dan kiai-kiai lainnya yang pro Ba'alwi itu. Kalau masih ada, berarti mereka konsisten dalam kesalahannya. Dan ini PR bagi kita bersama. Mudah-mudahan beliau-beliau itu segera sadar dan memperbaiki pola pikirnya, memperbaiki pandangan-pandangannya agar lebih maslahat lagi kepada umat, bangsa dan negara Republik Indonesia. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.